Nicolo Barella dipastikan tidak akan ambil bagian dalam lawatan Inter ke Dortmund. Seperti dilaporkan Sky Sport, gelandang Nerazzurri tersebut mengalami kelelahan otot. Dengan kondisi tersebut, Barella harus menepi dan bergabung dalam daftar pemain yang tidak tersedia untuk laga Liga Champions melawan Dortmund. Sebelumnya, Inter sudah lebih dulu kehilangan Denzel Dumfries dan Hakan Çalhanoğlu untuk pertandingan tersebut. Cremonese, Sassuolo, Juventus, Lecce, dan Genoa menjadi rangkaian lawan yang akan dihadapi Inter dalam 5 giornata ke depan. Menurut La Gazzetta dello Sport, periode ini bisa menjadi momen krusial bagi tim asuhan Kifu untuk semakin menjauh di puncak klasemen. Media tersebut menyoroti kemungkinan Inter tetap mengalami kesulitan saat menghadapi tim besar. Bahkan jika Nerazzurri gagal menang melawan Juventus, baik kalah maupun hanya bermain imbang, namun mampu meraih 4 kemenangan melawan lawan papan menengah dan bawah, mereka tetap akan mengoleksi 12 atau 13 poin. Dengan demikian, Inter akan mencapai total 65 poin pada Giornata ke-27, masih menyisakan 11 pertandingan. Dalam situasi tersebut, Inter berpeluang menciptakan jarak yang cukup signifikan dari Milan jelang derby pada akhir pekan 8 Maret. Kondisi itu akan membuat Inter berada di posisi nyaman, bahkan dengan 2 hasil dari 3 kemungkinan sudah cukup menguntungkan. La Gazzetta dello Sport menilai Inter sangat difavoritkan menjuarai Liga karena berada dalam posisi di mana mereka hanya bisa gagal jika menyia-nyiakan peluang sendiri. Media yang sama juga mengingatkan bahwa Inter saat ini memiliki lini serang terbaik di Liga dengan torehan gol 13 lebih banyak dari Como, serta unggul 15 gol atas Milan dan Juventus. Sejauh ini, Inter menunjukkan dominasi ofensif yang luar biasa. Juventus asuhan Spalletti tampak menuju arah permainan menyerang yang serupa, tetapi mungkin sudah terlambat. Inter begitu kuat, menguras tenaga lawan hingga memaksa mereka membuka ruang. Mereka menekan dan melakukan vertikalisasi, menguasai bola dan melebar, serta memiliki variasi solusi yang penting dalam situasi bola mati, tulis La Gazzetta dello Sport. Usai kekecewaan musim lalu, Scudetto menjadi prioritas utama Inter. Liga Champions tidak dianggap sebagai obsesi. Targetnya adalah mencapai babak 16 besar, lalu hasil selanjutnya akan dijalani apa adanya. Yang terpenting bagi Nerazzurri adalah meraih Scudetto ke-21 sebagai langkah awal menuju perjalanan panjang meraih bintang ketiga. Sudah sejak 17 September, Marcus Thuram tidak lagi mencetak gol di Liga Champions. Saat itu, penyerang Inter tersebut menjadi pahlawan kemenangan dengan 2 gol ke gawang Ajax. Setelah momen tersebut, gol di kompetisi elit Eropa itu tak kunjung datang. Juga dipengaruhi oleh cedera yang dialaminya pada 30 September dalam laga melawan Slavia Praha yang berujung pada masa pemulihan panjang dan masih berdampak pada performanya hingga kini. Menurut Corriere dello Sport, laga melawan Borussia Dortmund bisa menjadi panggung penting bagi Thuram. Melihat besarnya arti pertandingan, mencetak gol ke gawang Borussia akan memiliki bobot yang lebih besar. Fakta bahwa ia berpeluang tampil sebagai starter akan menguntungkannya saat menghadapi tim yang sejauh ini sudah kebobolan 15 gol dalam 7 pertandingan Liga Champions, tulis media tersebut. Pertandingan ini juga memiliki nilai emosional tersendiri bagi Thuram. Bermain di kandang Borussia Dortmund akan terasa seperti kembali ke masa lalu, mengingat ia pernah berkarir di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach dan tercatat sudah 3 kali menjebol gawang tim asal Ruhr tersebut. Bahkan, salah satu gol itu diakui Thuram sebagai salah satu yang terindah sepanjang kariernya. Gol tersebut tercipta setelah ia menggiring bola langsung dari tengah lapangan, melewati penjaga gawang, lalu mencetak gol pada laga Bundesliga November 2022. Fabrizio Romano memberikan pembaruan terkait situasi Luis Enrique melalui kanal YouTube pribadinya. Jurnalis asal Italia tersebut mengonfirmasi adanya ketertarikan serius dari Bournemouth terhadap pemain asal Brasil milik Inter. Namun demikian, Romano membantah kabar yang menyebut Inter telah menolak tawaran awal dari klub berjuluk The Cherries karena dianggap terlalu rendah. Sebaliknya, Bournemouth disebut sudah cukup mendekati angka yang diminta oleh pihak Nerazzurri. Menurut Romano, persoalan utama dalam potensi transfer ini bukan terletak pada nilai tawaran, melainkan pada waktu pelaksanaannya. Inter saat ini masih menunggu untuk mendapatkan pemain sayap kanan baru sebelum memberikan lampu hijau atas kepergian ex-pemain Olympique Marseille tersebut. Di sisi lain, Bournemouth tidak berniat menunggu terlalu lama keputusan dari Viale della Liberazio.
Klub Inggris itu berpotensi segera mundur dari perburuan Luis Enrique dan beralih ke opsi lain jika situasinya tidak segera menemui kejelasan. Luis Enrique dan Jan Sommer menjadi dua pemain yang menjadi sasaran siulan publik San Siro saat laga melawan Pisa. Menurut Riccardo Trevisani, keduanya merupakan satu-satunya catatan negatif dari Inter yang kian kokoh di puncak klasemen usai pekan ke-22 Serie A. Hal tersebut disampaikan Trevisani dalam analisanya bersama Cronache di Spogliatoio. Ia menilai secara umum Inter dikelola dengan baik, namun masih memiliki dua aspek yang perlu dibenahi. Kivu mengelola semuanya dengan sangat baik dari sisi komunikasi dan sumber daya, tetapi tim ini punya dua hal yang harus diperbaiki, Sommer dan Luis Enrique, ujar Trevisani. Terkait Sommer, Trevisani menyebut situasinya kemungkinan baru akan ditangani pada akhir musim. Ia menilai kecil peluang Josep Martinez langsung menjadi kiper utama, kecuali jika penjaga gawang asal Swiss tersebut terus melakukan kesalahan secara konsisten. Mengenai Luis Enrique, Trevisani menilai pemain asal Brasil itu sejatinya bisa menjadi pelapis Dumfries jika didatangkan secara gratis. Namun karena dibeli dengan harga 25 juta euro, 2 kali lipat dari Dumfries, ekspektasi terhadapnya menjadi sangat tinggi. Luis Enrique tidak bernilai seperempat dari Dumfries. Saat ia dimainkan, publik menyorakinya karena berpikir dengan uang sebesar itu, Inter bisa membeli pemain lain seperti Wesley, pungkasnya. Kini resmi, Thomas Palacios meninggalkan Inter untuk bergabung dengan Estudiantes hingga Januari 2027. Kepindahan ini berlangsung dengan status pinjaman, di mana klub asal Argentina tersebut memiliki hak opsi untuk membeli sang bek. Dalam pernyataan resmi yang dirilis secara bersamaan oleh Estudiantes, disebutkan bahwa Palacios akan bergabung dengan tim mulai besok. Ia dijadwalkan langsung mengikuti sesi latihan guna mempersiapkan diri menjadi opsi baru di lini pertahanan tim asuhan Eduardo Dominguez. Manuel Akanji angkat bicara mengenai pengalamannya beradaptasi di Milano, khususnya terkait isu privasi, di sela debutnya sebagai tamu di ajang Fashion Week Milano. Bek asal Swiss itu berbincang dengan NSS Sports dalam obrolan yang menggabungkan topik sepak bola dan dunia mode. Dalam kesempatan tersebut, Akanji menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengalami masalah besar terkait privasi. Ia menilai hal itu berkaitan dengan kultur supporter di klub-klub tempat ia pernah bermain sebelumnya. Saya tidak pernah punya masalah besar soal privasi. Di tim-tim tempat saya bermain, para penggemar sudah sangat terbiasa dengan pemain-pemain besar, jadi saya tidak pernah merasa terlalu terekspos, ujar Akanji. Ia kemudian membandingkan situasi tersebut dengan kondisi di kota lain. Menurutnya, ada pemain Liverpool yang harus tinggal di Manchester demi menjaga privasi mereka. Sementara di Milano, situasinya terasa berbeda. Di sini di Milano, bentuk pemujaan terhadap pesepak bola jauh lebih tinggi dan seringkali saya diminta untuk berfoto, tambahnya. Jose Mourinho membantah anggapan yang menilai pernyataannya sebelum laga antara Benfica dan Juventus sebagai sindiran kepada Alvaro Arbeloa atau Christian Chivu terkait pilihan klub besar yang mempercayakan timnya kepada pelatih debutan. Dalam konferensi pers, Mourinho menegaskan bahwa ucapannya sama sekali tidak ditujukan kepada dua mantan pemainnya tersebut. Ia menekankan bahwa konteks pertanyaan dan jawabannya secara khusus mengarah kepada Spalletti. Saya sangat menghormati upaya kalian untuk mengarahkan pembicaraan ke arah yang kalian inginkan. Pertanyaannya tentang Spalletti dan jawaban saya juga tentang dia, ujar Mourinho. Pelatih asal Portugal itu kemudian mengenang kejadian pada tahun 2000 ketika Benfica menghubungi seorang pelatih yang belum pernah menangani tim manapun. Saat itu, pelatih tersebut tidak langsung merespons karena mengira hanya diincar sebagai asisten. Situasi yang diakui Mourinho juga pernah ia alami. Mourinho menyebut bahwa di Spanyol pernyataannya dikaitkan dengan Arbeloa, sementara di Italia diarahkan kepada Chivu. Namun ia menegaskan keduanya memiliki tempat khusus di hatinya. Keduanya seperti anak bagi saya, mantan pemain saya dan sangat spesial. Dari sisi kemanusiaan, Arbeloa adalah salah satu pemain favorit saya. Dia bukan yang terbaik, tetapi mungkin salah satu yang terbaik di Real Madrid. Saya berharap yang terbaik untuk Arbeloa dan semoga ia memiliki karier yang fantastis, tutup Mourinho.